Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan sehat ya. Alhamdulillah hari ini kita akan belajar lagi mengenai pembelajaran tematik, khususnya di pembelajaran bahasa Indonesia tentang cerita fiksi dan non-fiksi. Nah, sebelum kalian mempelajari lebih jauh tentang cerita fiksi dan non-fiksi, ada baiknya kalian mengetahui dulu apa itu cerita. Cerita adalah sebuah karangan yang menjelaskan tentang perbuatan, pengalaman, atau suatu kejadian. Nah, anak-anak, cerita itu ada dua macam, yaitu ada cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Cerita fiksi itu adalah sebuah karangan yang bersifat imajinatif atau khayalan dari si penulis, atau bisa dikatakan juga dengan cerita yang tidak nyata. Sedangkan cerita non-fiksi adalah cerita yang bersifat sebenarnya, berdasarkan fakta, dan dapat dipertanggungjawabkan. Biasanya buktinya ada saksi mata, rekaman, atau yang lainnya. Nah, anak-anakku yang solih dan solihah, bagaimana cara membedakan keduanya? Caranya adalah dengan melihat tabel seperti ini. Dilihat dari pengertian, kalau cerita fiksi itu biasanya cerita yang berdasarkan rekaan atau imajinasi si penulis kepada kita, si pembaca, agar cerita tersebut dibuatnya menarik. Lalu kalau cerita non-fiksi itu biasanya dituliskan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Lalu kalau yang kedua dilihat dari ciri-cirinya, cerita fiksi itu tidak terjadi sebetulnya, ya. Jadi hanya bohongan. Kalau cerita non-fiksi itu betul-betul terjadi di dunia nyata. Biasanya ceritanya lebih informatif dan masuk akal. Kemudian yang ketiga, cerita fiksi itu biasanya dibuat oleh penulis dengan tujuan untuk menghibur pembaca. Sedangkan cerita non-fiksi itu ditujukan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kita. Nah, anak-anak, sekarang kita masuk pada macam-macam cerita fiksi. Yang pertama ada legenda. Legenda adalah dongeng yang menceritakan tentang asal-usul satu tempat. Contohnya seperti cerita Roro Jonggrang, Danau Toba, Tangkuban Perahu, dan masih banyak lagi. Yang kedua yaitu fabel. Fabel adalah cerita tentang kehidupan binatang. Di cerita ini, biasanya hewan-hewan yang menjadi tokoh utamanya diceritakan memiliki perilaku seperti manusia. Mungkin kalian sering sekali membaca cerita jenis fabel ini, karena jenis cerita ini biasanya menjadi salah satu cerita yang paling banyak diminati oleh kalian, seperti Kancil dan Buaya, Kelinci dan Kura-Kura, atau masih banyak yang lainnya. Yang ketiga yaitu mite atau mitos. Mitos adalah cerita yang berhubungan dengan kepercayaan, benda gaib, roh atau dewa-dewi yang dipercayai mempunyai kekuatan gaib. Contohnya seperti Roro Jonggrang atau Aji Saka. Kalian sudah pernah baca belum? Yuk baca deh, coba cari di internet ya. Yang keempat dari cerita fiksi ini yaitu ada sage. Sage diartikan dengan cerita tentang kepahlawanan atau keberanian tokoh dalam sebuah cerita. Wah, biasanya cerita seperti ini paling banyak diminati anak-anak. Contohnya apa? Contohnya bisa seperti Lutung Kasarung atau Si Pitung. Yang kelima ada cerita jenaka. Wah, ini sih salah satu cerita yang kayaknya nggak cuma anak-anak doang yang suka nih. Kayaknya orang dewasa juga suka. Cerita jenaka itu adalah cerita yang lucu. Biasanya bercerita tentang kebodohan atau kecerdikan tokohnya agar membuat pembacanya menjadi tertawa. Contohnya seperti cerita Abu Nawas atau cerita Si Kabayan. Nah, anak-anak, itulah macam-macam dari cerita fiksi. Selanjutnya kita masuk ke cerita non-fiksi. Cerita fiksi atau cerita yang berdasarkan kejadian nyata itu ada banyak sekali macamnya. Namun salah satunya seperti biografi atau cerita tentang perjalanan kehidupan seseorang,
sejarah, ensiklopedia, kamus, dan lain sebagainya. Nah, anak-anak, demikian pembelajaran bahasa Indonesia tentang materi cerita fiksi dan cerita non-fiksi. Jangan lupa kerjakan tugas dari guru kalian ya. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.